Tapi kan banyak ideologi-ideologi yang masuk ke dalam Islam itu malah merusak ideologi Islam itu sendiri. Jelas merusak seperti sekularisme kan. Dia memisahkan antara perkara kehidupan dengan agama. Kita dapati juga jangankan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang di kampus-kampus itu ya, yang berlabel Islam, Muslim. Kaum muslimin masih banyak hal-hal yang sangat urgently dilakukan oleh seorang muslim itu masih digampangkan. Seperti Baik kayak sholat 5 waktu, kewajiban-kewajibannya, menutup aurat umpamanya. Ini masih disampingkan. Nah, ini juga terkena oleh pemikir-pemikir muslim. Jadi mereka belum mendalaminya, udah tersilaukan dengan pandangan-pandangan yang lain yang bisa menciderai keislamannya. Itulah intinya. Ternyata dalam syariat Islam itu laki-laki itu wajib mengayomi, punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan wanita. Nah, makanya wajar mereka dapat persenan yang lebih. Nah itu kan Karena kalau nanti mengayomi. Sekarang banyak nggak mengayomi. Banyak perempuan yang kerja, laki-lakinya tidur-tidur di rumah, jadi suami rumah tangga. ini kita bicara secara fitrah, secara tanggung jawab. Ini nanti mereka udah di luar Islam berarti, di luar ajaran Islam. Karena pada dasarnya laki-lakinya harus mengayomi. Berarti ilahnya Jadi itu, berkesinambungan gitu. iya berarti penyebabnya adalah laki-laki harus ngayomi. Makanya dia dapat 2 banding 1. Iya, jadi Nah, kalau nggak mengayomi nggak kalau- jadi. iya. Enggak, tidak seperti itu. Memang udah dasarnya Allah atur seperti itu karena laki-laki ini bakalan punya tanggung jawab yang besar. Walaupun nanti mungkin ada yang oknum kaum muslimin yang lari dari tanggung jawabnya dari peraturan syariat. Udah di luar fitrah kan? Betul. Iya, karena fitrah dalam Islam itu ya berpasang-pasangan, berbeda jenis kelamin, ini di luar fitrah. Makanya kan orang nggak beragama pun pada dasarnya kalau belum terpengaruh dari LGBTQ ya, itu taunya ya Adam dan Hawa, maksudnya laki dan perempuan. Bukan dengan Adam dan Tono ya. Iya, jadi udah hukum alam, udah hukum fitrah lah gitu Iya, loh. betul. Ya sampai ada orang ngasih meme gitu, Kenapa saya ketawa ini? ada ngasih meme itu, Nah. obeng itu akan masuk di kayak gitulah istilahnya, Obeng masuk cocok, mana? iya cocok gitu loh. Nggak bisa obeng sama ini, nggak nabrak, Betul, nggak berguna gitu loh. Itu Betul. saking fitrahnya itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Belum capek Ustaz di sesi ketiga ini. Bismillah, gas, lanjut. Baik. Ada pertanyaan yang menarik. Kan kalau sudah beragama Islam dan kita ketahui bahwa Islam itu agama yang komplit, lengkap. Mm, Setuju nggak? ya, Atau masih kurang? tentu. Tentu Ya. kita sebagai Muslim mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat lengkap. Bahkan dari pandangan non-muslim sekalipun, kalau dia mendalami Islam secara komprehensif, itu Islam itu solutif. Tentu mereka mengakui bahwasanya Islam ini udah sempurna gitu. Tapi kenapa banyak ideologi-ideologi modern yang muncul seperti sekularisme, feminisme? Kenapa bisa sampai orang-orang Muslim tuh bangga dengan ideologi yang baru itu? Maksudnya kalau harusnya Islam ini udah punya asas ideologi yang sempurna, kenapa mereka masih ngadopsi ideologi yang kayak tadi ya, Betul. non-Islam itu, Iya. ya, sekularisme, liberalisme. Bahkan dan ada seterusnya. feminis syar'i ada Oh itu. gitu. Karena gini, pertama kaum muslimin ini masih minim banget yang mendalami Islam secara komprehensif. Ini manakala mereka mendalami Islam dengan baik, ya, itu mereka akan mendapati bahwasanya Islam ini agama ideologi yang sangat sempurna, yang solutif. Jadi tidak perlu lagi mereka ambil ideologi dari luar Islam karena udah lengkap. Bahkan nilai-nilai positif yang ada di pemikiran-pemikiran Barat, filsafat-filsafat Barat, baik yang kuno ataupun yang modern, itu sebenarnya udah tergantung dalam Islam, ya, kebijaksanaan, nilai sosial dan seterusnya udah ada dalam Islam. Jadi ngapain lagi lompat ke mereka? Belum lagi kalau menyelisih syariat gitu kan, ini kan bahaya nih, muskilah. Mungkin tugas juga para cendekiawan Muslim, para dai-dai Muslim untuk menanamkan mindset harus bangga dengan ideologi Islam. Ya betul. Tidak bangga dengan ideologi-ideologi yang datang dari Barat. Ya tentunya. Makanya dalam thaqafah Islamiyah itu kita mendalami, membahas, ya, mendiskusikan ideologi-ideologi yang ada, yang seperti saya bilang tadi al-afkar, mazhab-mazhab pemikiran kontemporer.
tidak lain dan tidak bukan salah satunya adalah kita membandingkan gitu, mengkomparasikan antara ideologi tersebut dengan ideologi Islam, kemudian bagaimana solusinya gitu jika ada yang terdampak dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Karena sejatinya dalam Islam ini udah penuh dengan nilai-nilai positif, nggak perlu lagi orang adopsi ideologi yang dalam pandang Islam adalah rusak tersebut. Tapi kan banyak ideologi-ideologi yang masuk ke dalam Islam itu malah merusak ideologi Islam itu sendiri. Jelas merusak, seperti sekularisme kan, dia memisahkan antara perkara kehidupan dengan agama. Ini kan fatal. Sangat. Loh, Islam kan datang untuk diatur dengan sedemikian rupa dengan agama Islam ini. Jadi apa namanya itu, menyatu Islam itu dengan masyarakat, dengan tatanan negara, dengan pribadi seorang muslim, nggak bisa dipisah. Nah, ini dia berusaha untuk memisahkan karena mungkin salah satu faktornya adanya trauma dari salah satu agama di Eropa yang lalu ya, abad pertengahan. Makanya muncullah ideologi sekularisme ini. Kemudian sama seperti liberalisme yang mau bebas ya. Dan ini juga bertentangan tentunya dengan Islam. Jadi itu sebabnya nggak perlu gitu loh. Dan sayangnya ini tersebar di beberapa kampus muslim di Indonesia. Ya karena terpengaruh, karena mereka terpengaruh dengan ideologi-ideologi tersebut. Nah, Terus gimana kita cara lawannya? bedanya thaqafah mutsaqaf ya, orang yang berthaqafah Islam itu dengan kawan-kawan yang umpamanya mempelajari ideologi barat. Kita itu belajar untuk mengcounternya sebenarnya. Pertama komparasikan, kemudian kita mengcounter pemikiran tersebut. Kalau mereka kan memang belajar nyari dari situ, nyari kebenaran dari situ. Dan ini kita nggak perlu kayak gitu, karena di Islam udah lengkap, udah dapatin. Nah sekarang pertanyaan kamu tadi, cara counternya, cara melawannya. Yang pertama tentu kita nggak bisa serta merta tahu-tahu membantah sebelum kita dalami dulu pemikiran tersebut. Kita harus benar-benar dalamin apa itu sekularisme, apa itu liberalisme, apa itu sosialisme, komunisme, dan pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi barat yang ada. Kita cari tahu dulu tuh dalamnya. Dan udah rahasia umum, banyak dari ideologi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk seorang muslim. Jadi pertama kita cari tahu dulu, kemudian kita komparasikan, bandingkan. Yang ketiga, apa sih yang ditawarkan oleh Islam, solusi pengganti ini yang udah cukup gitu loh. Karena mesti dari ideologi tersebut banyak hal prinsipal yang bertentangan dengan Islam, itu yang masalahnya, yang bisa merusak akidah atau ideologi seorang muslim. Jadi bukan cuma menolak pemikiran tersebut, tapi kalau bisa kita counter dengan itu, mempelajarinya, mendalaminya, membandingkannya, kemudian atau debat sama membantah kekeliruannya dan memberi solusi bagi kalau ini yang terbaik gitu loh. Oh ini nggak perlu, ini solusinya gini gitu. Tapi kan ada sebagian dari ideologi barat itu yang positif. Tentu. Seperti yang sekarang orang katakan kesetaraan atau kebebasan berpendapat, itu gimana tuh? Ya itu. Kita ngambil sebagian dari Islam, sebagian dari barat, itu gimana? Itu nilai-nilai itu udah ada dalam Islam. Nggak perlu lagi. Cuma equality itu berbeda kadang ya dalam pandangan barat dengan Islam. Mamanya mereka kesetaraan nih. Mereka tuh benar-benar mau disetarakan. Kesetaraan gender umpamanya, laki dan perempuan, karena nggak mau dibeda-bedakan. Sedangkan Islam ini adil atas prinsip adil. Ya, jadi kalau umpamanya anak kecil ini umurnya ada yang anak tua, ada anak tengah, ada anak paling bungsu kan. Nggak mungkin disetarakan, disamakan, dikasih duit yang sama. Enggak. Dalam Islam ini asasnya keadilan. Mungkin yang lebih tua yang lebih banyak dikasihnya, atau mungkin yang tengah yang bisa lebih banyak dibandingkan yang tua, atau melihat kebutuhan, maslahatnya dari situ, asas keadilan. Kalau mereka kualitinya di sini memang harus sama rata, gitu. Nah ini yang keliru dalam Islam. Kebebasan pun Islam punya, yang seperti kita bahas di sesi sebelumnya. Tapi bukan seperti yang mereka inginkan, kebebasan yang mutlak. Nah ini enggak seperti itu, karena berujung kepada bukan sekedar menentang perintah Tuhan, nanti perintah Allah, tapi bisa berujung pada kerusakan ketika diterapkan kebebasan mutlak tersebut. Berarti sebenarnya ideologi Islam itu sudah keren.
Nggak perlu lagi ambil dari barat karena sudah diatur sedemikian rupa ya, Diatur sedemikian rupa. yang menciptakan langit dan bumi ini. Betul. Ini dengan inilah kelebihan oleh kaum mukminin yang beriman, yang meyakini. Beda sama orang yang nggak percaya gaib. Ini juga asas yang membedakan antara ideologi Barat ya tanda kutip dan ideologi Islam. Tapi kenapa ya sebagian kaum muslimin itu menganggap bahwa thaqafah Islam ini, walaupun thaqafah Islam itu adalah yang keren, yang kalau kita pelajari secara dalam, bahkan orang-orang kufar, orang-orang Barat, mereka mengambil banyak dari ideologi Islam. Bahkan sebagian negara itu pernah saya pelajari itu pakai perundang-undangan Islam di negaranya. Nah, kenapa umat Muslim itu merasa ideologi Barat lah yang keren, sementara ideologi Islam kayaknya kuno gitu? Iya, karena mereka gambarannya thaqafah Islam itu atau ideologi Islam itu hanya sebatas tata cara sholat, zikir, ibadah, amaliyah saja, personal aja, individu. Atau mereka belum mendalaminya secara komprehensif, secara mendalam gitu. Makanya tahu-tahu mereka belum mendalami nilai-nilai moral, peraturan dasar, perundang-undangan dalam agamanya udah loncat ke ideologi di luar Islam. Padahal agamanya mereka sendiri itu sebenarnya lengkap, tapi mereka enggan untuk mendalaminya. Ini sayangnya. Yang kita dapati juga, jangankan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang di kampus-kampus itu ya, yang berlabel Islam, Muslim. Kaum muslimin masih banyak hal-hal yang sangat urgently dilakukan oleh seorang muslim itu masih digampangkan. Seperti Baik kayak sholat 5 waktu, kewajiban-kewajibannya, menutup aurat umpamanya. Ini masih disampingkan. Nah, ini juga terkena oleh pemikir-pemikir muslim. Jadi mereka belum mendalaminya, udah tersilaukan dengan pandangan-pandangan yang lain yang bisa menciderai keislamannya. Ini makanya jadi PR tuh. Gimana caranya Islam ya, atau thaqafah Islam ini itu benar-benar menyerap di masyarakat muslim. Itu tugas kita bersama, insyaallah. iya, mungkin juga buruknya ideologi Islam atau thaqafah Islam di mata orang muslim sendiri maupun non muslim itu karena pengikutnya sendiri tadi ya. Itu yang perlu dibedakan antara Islam dan Muslim. Nah, sekarang yang bikin buruk lagi adalah perilaku muslim. Contoh soal yang dibesar-besarkan soal orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Iya. Kasih bekas-bekas kotoran giginya ke orang lain, itu dibilang oh begini ternyata Islam. Iya. Jadi ya adanya oknum Muslim. Tapi banyak. Ya itulah karena itulah gambaran bagaimana umat Muslim akhir zaman ini. Belum saat lagi yang ini. walid-walid itu yang di Ada beberapa banyak. pesantren, oknum-oknum pesantren, oknum-oknum kiai yang dia itu mencabuli atau Ya yang sebenarnya kalau kita telisik cek lagi nggak terjadi dalam Islam aja sebenarnya yang fenomena seperti ini. itu yang Bahkan diangkat juga dia. di agama lain pun seperti itu. Tapi ya pada dasarnya kita sampingkanlah pembahasan agama lain. Memang Islam saat ini bukan Islam, Muslim. Kaum muslimin saat Ya, ini Muslim, betul. menandakan bahwasanya mereka ini masih jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya gitu loh. Makanya menciderai wajah daripada Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Ini makanya PR kita nih untuk memperbaiki biar yang hal-hal seperti itu yang dapat menciderai wajah Islam itu bisa dikurangi. Oh, Nah, ini iya, juga betul. bagian dari ujian dari Allah Ta'ala tentunya. Betul, kita harus mencetak juga generasi-generasi yang bisa mengcounter hal seperti ini. Ya. Nah, sebagian juga bilang Islam yes, syariat no. Itu gimana tuh? Ini unik juga ya, Islam ya syariat no. Terus kamu mau apa? Maunya Islam apa maksudnya? Syariat yang itu apa? Padahal Islam itu ya syariat. Gitu loh. Ya. Dalam Al-Qur'an disebut Allah Ta'ala sebutkan ya bahwasanya ana lupa ayatnya. Yang jelas kami turunkan sebagai syariat. Fattabi'ha. Ikutilah syariat tersebut. Gitu ya. Nanti kita cek lagi ayatnya. Qadarullah ana lupa ayatnya. Yang jelas agama Islam ini adalah agama syariat yang diperintahkan untuk kita mengikutinya. Mengikuti syariat. Syariat Tapi di yang sisi Islam. lain, dan ini banyak sekali pemahaman seperti ini. Bahkan sebagian dibedakan. instansi-instansi yang resmi
itu mengajarkan kita tentang wasatiyah. Hmm. Ternyata wasatiyah, apalagi bahasanya wasatiyah itu persamaan. Wasatiyah itu moderat, pertengahan. Moderasi. Nah, moderasi beragama. Moderat, ya moderat. Ternyata yang dimaksud moderasi beragama sama mereka adalah semua agama sama saja. Nah, Jadi mengentengkan gitulah. ya semua agama saja Memudahkan. sama saja, kita harus samaha dengan agama ini sama agama itu, kita harus hormati keyakinannya. Nah, dalam versi Sakofahnya gimana tuh? Nah, pertama yang tadi dulu, yang Islam yes, syariat no. Ini berbahaya tentunya, karena mungkin dia gambarannya itu syariat itu mungkin terbatas dengan kisos, hukum-hukum betul, Islam, betul. hukum-hukum Islam kayak kisos, had, ya kan, dan seterusnya. Jadi dibatasi dalam itu aja. Padahal syariat Islam itu luas. Betul. Apa senyum yang bernilai ibadah itu syariat Islam, berbuat baik adalah syariat Islam. Ya, kemudian hal-hal yang menurut mereka itu yang baik, yang bisa diterima sama kalian itu syariat Islam, jangan dibeda-bedakan. Nah, makanya masalah dibedakan seperti ini bahaya. Ya, ini bentuk alergi Islam bisa jadi kan, atau dibeda-bedakan. Nah, dan ini efek dari sekularisme. Kemudian yang pertanyaan berikutnya antum, yang apa tadi? Semua agama sama wasatiyah. Di antara bentuk wasatiyah atau Islam moderat, moderasi Islam, pandangan bahwasanya semua agama sama. Ya, kalau kata antum tadi menghormati agama lain atau membiarkan lah ya, ini nggak sah-sah saja atau tidak mengganggu mereka. Tapi kalau meyakini bahwasanya semua agama sama, yang artinya adalah semua diridhoi oleh Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, tentunya nanti berakhir baik di akhirat. Maka ini bertentangan dengan prinsip atau usul Islam, yang mana kata Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Sama, bahkan Rasulullah juga mengatakan yang maknanya ya dalam hadis tersebut, ya barang siapa yang telah mendengar akanku, jadi udah tahu Rasulullah dan ajarannya, kemudian dia tidak mengikuti agama Rasul, maka tempatnya di neraka. Bisa dicek hadisnya. Ini semua bertentangan atau slogan tersebut, ideologi tersebut tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang ada. Benar. Saya ingin berbicara. Jadi bukan moderasi ya, Ustaz ya. Bukan moderasi seperti itu malah condong ke memudah-mudahkan ya, bukan di pertengahan malah kan gitu. Ya, gimana saja? Iya. Boleh kita toleransi tapi tidak bablas. Ya. Tidak mengorbankan akidah. Betul, jangan kebablasan dalam bertoleransi. Nah, Anda ingin berbicara tentang feminisme. Ada sebagian orang mengatakan ini katanya ada mazhab feminisme radikal ternyata ya. Ada feminisme itu macam-macam, ada feminisme syar'i, ada feminisme radikal. Katanya Islam itu sangat mendiskreditkan perempuan. Yang mana di dalam Islam mewajibkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan yang namanya cadar. Padahal mereka bisa saja ingin menampakkan wajah yang indah ke laki-laki siapa saja. Dan mereka harus safar dengan mahram. Itu kayak sangat dikekang sekali di dalam Islam. Kemudian juga, ya betul. Kemudian juga nggak bisa kerja di semua tempat. Contoh pramugari kan belum ke aurat di sebagian maskapai, bahkan di kebanyakan maskapai. Kemudian juga mereka boleh dipoligami. Katanya ini mendiskreditkan Islam. Belum lagi kita bicara tentang faraid katanya. Atau ahli waris, hak waris. Mereka lebih sedikit. Laki 2, dia 1. Nah, itu gimana itu? Nah, ini karena perbedaan mendasar dalam feminisme, pandangan feminisme dengan apa yang Islam ajarkan itu sangat berbeda gitu. Ini kan gerakan seperti ini kan keluar karena penentangan terhadap syariat ya, atau bisa jadi ingin kebebasan mutlak untuk wanita, apalagi yang radikal atau feminisme radikal. Ini mereka menolak dikekang dalam tanda kutip mereka itu ya. Mereka pengen bebas, atau tapi sebelum itu punya hak. Sebelum itu feminisme syar'i itu seperti apa sih? Ana juga belum mendalami sepenuhnya feminisme syar'i ya. Yang jelas mungkin dia sama dengan feminisme yang lain, mau perempuan itu mau di nomor satukan lah, nggak mau dimarginalkan, dipinggirkan seperti itu. Cuma mungkin dalam perspektif syariat nanti kita akan dalami lagi itu insyaallah, karena saya nggak bisa asal bahas gitu ya. Kembali kita bahas tadi, Islam itu punya asas keadilan salah satunya nih patokannya, dan itu
yang mengilhami, mendasari semua aturan yang ada dalam Islam. Yang walaupun sekilas kita lihat nggak adil. Secara kasat mata nggak kasat adil. mata, padahal kalau kita tahu, wow betapa adilnya gitu kan. Oke. Beda sama yang mereka inginkan. Mereka ini asasnya tidak mau terikat, kemudian kebebasan, kemudian syahwat lah intinya tuh. Iya. Iya kan? Tubuhku otoritasku, mereka mau berzina, mau Iya, ada tubuhku aborsi, otoritasku. iya kan? Iya. Mau berzina, mau aborsi, mau hubungan sama siapa aja, pokoknya jangan Sama atur. hewan. Ini yang radikal lah tuh. Ya. Dalam Islam enggak, sama kayak waris, umpamanya hak waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Iya. Ya, jadi wanita itu cuma setengah, laki-laki itu bisa 1:2 lah intinya. Ternyata dalam syariat Islam tuh laki-laki itu wajib mengayomi, punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan wanita. Nah, makanya wajar mereka dapat persenan yang lebih. Nah, itu kan Karena kalau nanti- mengayomi. Sekarang banyak nggak mengayomi. Banyak perempuan yang kerja, laki-lakinya tidur-tidur di rumah, jadi suami rumah tangga. Ini kita bicara secara fitrah, secara tanggung jawab. Ini nanti mereka udah di luar Islam berarti, di luar ajaran Islam. Karena pada dasarnya laki-laki ini harus mengayomi. Berarti ilahnya Jadi itu berkesinambungan gitu. Iya, berarti penyebabnya adalah laki-laki harus ngayomi. Ngayomi. Makanya dia dapat 2 banding 1. Iya, jadi Nah, kalau nggak mengayomi nggak kalau- jadi. iya. Enggak, tidak seperti itu. Memang udah dasarnya Allah atur seperti itu karena laki-laki ini bakalan punya tanggung jawab yang besar. Walaupun nanti mungkin ada yang oknum kaum muslimin yang lari dari tanggung jawabnya dari peraturan syariat. Nah, inilah betapa ininya syariat gitu loh, diatur semuanya tentu untuk maslahat yang besar. Terus kenapa wanita? Oke, itu masalah waris ya. Terus masalah pakai jilbab, harus safar kemana-mana pakai mahram. Sementara laki-laki boleh menampakkan rambutnya, boleh menampakkan badannya, tapi walaupun ditutup, surahnya ditutup ya. Ya. Pusarnya, pusarnya. pusar ya. Iya, jadi dalam Islam itu ada istilahnya aurat yang harus dijaga. Dan itu untuk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan ya. itu juga sudah merupakan ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Ya, syariat kalau kita tahu hikmah di baliknya, ya kita akan begitu lega. Tapi kalau kita nggak tahu hikmah di baliknya pun, kita bakal tahu kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, dalam Islam itu udah ada aurat yang perlu dijaga. Makanya diperintahkan untuk ditutupi. Ya, karena tahu kan objek fantasi atau objek apa itu kan dari wanita gitu loh. Betul. Kan? Makanya disuruh perintahkan untuk ditutupi. Mau faktanya ditutup sebagaimanapun, ya tetap saja ya pelecehan seksual itu kasusnya jauh lebih banyak di negeri-negeri wanitanya yang membuka aurat, ya, dibandingkan yang tertutup. Tapi kita tahu Kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual, kemudian kebebasan seksual itu banyak terjadi di situ, walaupun terjadi juga bagi wanita muslimah gitu. kaum muslimah. tapi kita tahu juga itu kan banyak pelecehan seperti itu. Tapi banyak juga pelecehan, contoh orang-orang yang melakukan penyimpangan nggak normal LGBTQ ya sekarang ya. Nambah Q lagi ya. sorry. LGBT. Itu LGBT sekarang LGBTQ. Jadi ini laki-laki suka sama laki-laki juga ketika dia melihat wajahnya, kah melihat bentuk tubuhnya. Nah itu gimana tuh? Ini ya itu udah di luar fitrah kan? Di luar fitrah, Ya, karena fitrah dalam Islam itu ya berpasang-pasangan, berbeda jenis kelamin, ini di luar fitrah. Makanya kan orang nggak beragama pun pada dasarnya kalau belum terpengaruh dari LGBTQ ya, itu taunya ya Adam dan Hawa, maksudnya laki dan perempuan. Bukan dengan Adam dan Tono ya. Iya, jadi udah hukum alam, udah hukum fitrah lah gitu Iya, loh. betul. Ya sampai ada orang ngasih meme gitu. Kenapa saya ketawa ini? Ada ngasih meme itu, Nah. obeng itu akan masuk di kayak gitulah istrinya, Obeng masuk cocok, mana? iya cocok gitu loh. Nggak bisa obeng sama ini, nggak nabrak, Betul, nggak berguna gitu loh. Itu Betul. saking fitrahnya gitu loh. Nah ini ada orang yang berpenyakit. Nah ini makanya kita nggak setuju. Nah sekarang apalagi banyak loh komunitasnya itu. Namanya aja akhir zaman, semakin Dulu di zaman kaum Nabi Lut juga kan ada tuh. Tapi nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu emang satu Kenapa? kaum nih. Bagaimana taunya nggak sebanyak sekarang? Sekarang itu satu kaum. Sekarang kompleks. Antum kalau kumpulkan sekarang di gitu. Eropa, di Amerika, Iya. komunitas-komunitasnya betapa banyaknya gitu kan.
Jadi kompleks di akhir zaman itu. Kalau antum ada orang tahu, orang seperti itu. Apalagi ideologi itu mendukung yang sekarang, ideologi kebebasan, ideologi barat mendukung adanya kelainan seksual tersebut. Kalau misalnya antum ada tahu orang seperti itu, anggaplah dia teman antum seperti itu. Berarti kita nggak usah ajak ngomong, nggak usah ajak bicara ya. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau kita nggak ngajak ngomong, nggak diajak bicara, itu malah fatal, ya kan? Gitu, Karena kita benci perilakunya, perbuatannya. Bahkan orangnya juga bisa ikut kita tidak senangi karena selama dia melakukan keburukan tersebut. Namun ingat, apalagi jika dia seorang muslim, dia punya hak untuk dinasehati, bukan dibiarkan. Kalau dia nggak dengar setelah dinasehati. Kalau kita otomatis tinggalin ya, nggak dinasehati, kita juga kena tanggung jawabnya dong. Nggak Tapi di zaman Nabi tuh para bencong-bencong itu kan diusir, takrib. Itu yang udah penyakitnya udah parah gitu loh. Udah nggak bisa dinasehatin, udah berkali-kali berulang atau mental lah, udah dibilangin masih atau nggak mau menghilangkan itunya penyakitnya. Udah itu. Bahkan ada hukum khususnya. Betul. Untuk kaum liwat itu yang apa itu hukumnya? Yang udah jelas melakukan itu kan. Hukumnya nggak tahu tuh, yang hukum dilempar dari atas itu, Allah alam. Itu apakah hukum dari Rasul atau intinya bisa menghilangkan nyawa orang tersebut kalau udah fatal ya, benar-benar. Kalau zamannya Ali bin Abi Thalib itu dilempar dari atas, kemudian lempar di batu lagi. Ya, cuma itu apakah hukum yang ditetapkan Rasul atau dari sahabat Ali? Ijtihad ya. Ijtihad dari sahabat Ali. Ijtihad diambil dari ayat Al-Qur'an yang mana kaum Nabi Lut itu dibalik, terus dibalik, habis jadi itu gitu ya. Hujan di batu. Itu dari situ pendalilannya. Jelas kalau terbukti melakukan itu yang sampai masuk ya kan, sampai apa masuk? Ya, intinya itu melakukan perbuatan kaum Lut itu kan bisa hukumnya sama kayak dirajam gitu, dihilangkan nyawanya. Baik. Terakhir ya, sebelum kita akan berangkat. Iya, berangkat kemana nih? Ke masjid. Gimana caranya menjadi muslim yang open minded tapi tanpa mengorbankan akidah? Ya, makanya pas antum sebutkan di sesi sebelumnya, apakah istilah open minded itu sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk? Ya, ini pada dasarnya open minded itu bagus, berpikiran terbuka ya. Maksudnya terbuka itu dia menerima kebenaran ya, merasionalkan sesuatu dengan benar ya. Apalagi kita seorang muslim tentu bukan cuma berpikiran terbuka, tapi disesuaikan dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, perintahkan, timbangan syariat gitu kan, yang penuh dengan maslahat. Nah, bisa nggak kita open minded tanpa menggadaikan akidah kita sebagai Islam? Nggak harus ikutan tren-tren mereka yang bisa menyebabkan kekufuran. Sangat-sangat bisa. Karena Islam ini mengajarkan kita berpikir, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir gitu kan, la'allakum tatafakkarun, memikirkannya, ya ta'qilun, intinya semua Islam ini mengajak untuk berpikir. Bahkan dulu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala di sisi kalian satu itu kan sangat memicu berpikirnya orang-orang musyrikin kala itu kan. Semua patung dihancurkan, berhala-berhala disisakan satu. Ya, bal fa'alahu kabirukum, yang ngelakuin ngancur-ngancurin patung yang lain itu, ini nih berhala paling besar. Itu kan memacu logikanya mereka gitu loh. Kan ditantang. Padahal ini dakwah tauhid. Padahal dakwah tauhid loh ini bisa. Nah, makanya Islam itu mengajak untuk open minded, berpikir dengan benar tentunya. Berarti boleh dong kalau saya ke gereja misalnya diterapkan. Iya. Oh, tidak. Syariat tidak seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim. Ini karena Nabi Ibrahim ini Nabiullah ya, udah dapat mandat khusus dari Allah, sedangkan syariat kita tidak memerintahkan nahi mungkar seperti itu. Apalagi syariat kita kan menjunjung tinggi namanya toleransi. Membiarkan orang-orang, membiarkan agama lain untuk beragama. Sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggunya. Iya, gitu ya. Nggak boleh ngebom, nggak boleh hancurin apa yang di sana. Betul. Paling terakhir, bagaimana menjadi anak muda atau Gen Z atau Gen Alpha atau milenial atau semua gen lah. Iya.
itu bisa berdiri di tengah dunia modern yang thaqafahnya itu terlalu banyak, apalagi thaqafah barat itu mendominasi. Hmm. Gimana caranya? Solusinya adalah mempelajari kembali dengan baik agamanya. Jadi kalau kita ngaku jadi muslim, nggak usah muluk-muluk. Kita ini muslim sadar gitu loh. Kita punya ajaran apa sih? Orang kan PR kita sekarang itu kan ngaku Islam, muslim di KTP. Tapi ya udah sebatas itu. Dia Nama hanya- nama Islami, Betul. sholat, bahkan yang fatal lagi sholat kadang-kadang kayak dientengin itu. Padahal kan kita punya hak, selain punya hak, kita punya hak nih dalam Islam. Kita juga punya kewajiban, itu harus di. Nah, Kalau kita udah mendalami semuanya, kita bakal ketemu solusi dalam Islam itu. Padahal Islam ini keren sekali kalau seandainya mau dipelajari. Ya. Bagaimana kalau dalam Quran ada sains di sana, ada bahasa di sana, Iya, ada balaghah di sana, ada ekonomi muslim. Itu sebenarnya kita harusnya bangga kalau seandainya benar-benar dipelajari. semua aspek Karena kehidupan. semua aspek itu lengkap diajarkan dalam Al-Quran. Iya, Lengkap sekali diajarkan dalam Al-Quran. Harusnya seorang muslim bangga terhadap peradaban Islam itu sendiri, terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya, jazakallah khair pada hari amin. ini. Ya. Wajazakallah khair. Mungkin lain kali kita akan bahas di pertemuan berikutnya Mm-mm. tentang spesifik, tentang sekularisme, Mm. tentang liberalisme, tentang feminisme. Pokoknya ada mamanya di belakang. Ya, ya. Masa pemikiran Oh, ya. kontemporer ya. Pemikiran ya. Iya, iya, oke. Ya. Siap, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Wajazakallah khairan wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.